Saya menyebutnya halu, yang dimana Halu, untuk ya? mengaku-ngaku sebagai wali, mengaku bertemu Oke. dengan wali fulan, dan saya menyebutnya ini sebagai suatu khurafat. Khurafat. Siapapun yang bercerita seperti ini pasti khurafat, teman-teman. Siapapun ya teman-teman. Jadi artinya Mas Heri Pras ini bukan hanya menyebut diri saya saja. Siapapun yang bercerita, bukan hanya Maisha Al-Fatih saja. Kenapa harus khurafat? Karena ini cerita halu. Saya tidak mungkin percaya terhadap cerita seperti ini. Apalagi menyatakan orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan si fulan itu bangkit dari kubur. Setelah bangkit dari kubur, dia cium lutut. Setelah selesai mencium lutut, dia kembali lagi pada kuburannya. Saya menganggapnya ini adalah khurafat. Dan Menyindir saya nih teman-teman. Mas Heri Pras lagi nyindir saya nih. Oke, kita dengarkan aja dulu. orang ini menghina si fulan, teman-teman. Karena di sini yang terkait ini menyebut guru sekumpul, berarti orang ini menghina guru sekumpul. Hampir seluruh Indonesia menghujat saya, teman-teman. Termasuk sahabat saya ini, Mas Heri Pras. Dia tidak percaya dengan kisah saya. Tetapi, ya silahkan saja kalau Mas Heri Pras tidak percaya. Tetapi sangat keterlaluan sekali jika Mas Heri Pras tidak percaya dengan kisah Abah Guru Sekumpul. Tapi uniknya bangsa kita, uniknya umat Islam di Indonesia, hal seperti ini dianggap karomah. Ketika guru sekumpul yang mengaku hal demikian terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang yang mulia, umat percaya. Berbondong-bondong, 4,1 juta berbondong-bondong datang ke haulnya, peringatan kematiannya. Luar binasa. Tapi ketika Mas Maisha Al-Fatih ini mengaku sedemikian rupa juga, umat-umat berbondong membuli beliau. Tidak percaya kepada beliau. Kesalahan dari Heri Pras ini, Sobatku semua, dia banding-bandingkan saya dengan Abah Guru Sekumpul yang nggak sebanding, teman-teman. Saya siapalah, teman-teman. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya YouTuber biasa. Kalau Guru Sekumpul ini, dia siapa? Dia adalah wali kutub, teman-teman. Diakui kewaliannya. Bahkan Ustadz Hadi Hidayat pun, teman-teman, mengakui bahwa Abah Guru Sekumpul ini adalah wali Allah. Maka inilah suatu pengakuan yang sangat menghina guru sekumpul, teman-teman. Ya, menghina ini. Karena guru sekumpul ini waliun min auliyaillah, ya teman-teman. Diakui sama Al-Ustadz Hadi Hidayat, hafizahullah ta'ala. Kalau Mas Heri Pras tidak percaya dengan saya, wajar. Tapi kalau Heri Pras tidak percaya dengan karomahnya Abah Guru Sekumpul, ini keterlaluan. Sangat keterlaluan. Jadi Mas Maisha Al-Fatih ini bercerita kalau dirinya pernah datang ke kuburannya guru sekumpul, lalu kuburan itu terbelah, goyang-goyang, guru sekumpulnya bangkit dari kubur dan cium lutut. Hanya sekedar cerita. Sebagaimana guru sekumpul pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika guru sekumpul berziarah bangkit juga dari kubur. Sama-sama cerita. Tapi apakah cerita ini bisa dibenarkan? Keduanya sama-sama halu. Ya, keduanya sama-sama halu. Jadi Mas Heri Pras, netizen saja, para pengikutnya Abah Guru Sekumpul, muhibinnya Abah Guru Sekumpul, percaya dengan kisah saya. Mereka tidak marah. Yang marah kepada saya itu adalah orang yang belum paham. Yang belum paham karomah. Kalau muhibinnya Abah Guru Sekumpul sudah paham karomah. Jadi cerita saya ini tidak asing lagi, teman-teman. Tidak asing lagi, Mas Heri. Mereka percaya kalau Abah Guru Sekumpul itu keluar dari kuburnya dan mencium lutut kaki saya. Kenapa mereka percaya? Karena jangankan saya. Abah Guru Sekumpul saja mereka percaya ketika Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya dan mencium lututnya. Apalagi cuman kisah saya ini, tentu saja mereka percaya. Ketika guru sekumpul yang mengaku hal demikian terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang yang mulia, umat percaya. Berbondong-bondong, 4,1 juta berbondong-bondong datang ke haulnya, peringatan kematiannya. Luar binasa. Tapi ketika Mas Maisha Al-Fatih ini mengaku sedemikian rupa juga, umat-umat berbondong membuli beliau. Yang marah kepada saya itu adalah orang yang belum paham. Yang belum paham karomah. Guru sekumpul keluar dari kuburnya dan mencium lutut kaki saya dihujat. Siapa saya? Saya bahkan dituduh gila, teman-teman. Dituduh gila. Padahal yang saya ceritakan ini sama persis dengan kisahnya Abah Guru Sekumpul. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jesiden. Aku Jesiden. Ziarah ke Madinah.
maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhotku lototku, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhotku lototku, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhotku lototku. Lebih kurang ajar mana? Lebih kurang ajar mana Abah Guru Sekumpul yang bercerita ketika dia menziarahi makam Nabi kita, teman-teman. Nabi kita bangkit dari kubur dan mencium lututnya. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dimuliakan Allah, duduk bersimpuh mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Kalian waras enggak? Ketika saya bercerita, saya dihujat seluruh Indonesia. Guru Sekumpul bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut, kan nggak masuk akal. Seharusnya kalau bisa bangkit dari kubur, berikan penjelasan seperti apa alam akhirat itu, sudah di mana sekarang dia. Begitu. Jika Mas Ripras tidak percaya dengan kisah saya, artinya Mas Ripras ini, teman-teman, dia masih waras. Masih dia gunakan akal sehatnya dalam beragama. Tidak mudah percaya begitu saja, meskipun saya ini adalah sahabatnya, teman-teman. Oh, siapa itu Maisha Al-Fatih? Kok berani-beraninya bersaksi kalau dirinya dicium lututnya oleh Guru Sekumpul? Guru Sekumpul itu kan wali. Wali kutub, wali hebat, wali luar biasa. Siapa Maisha Al-Fatih? Lalu siapa Guru Sekumpul ketika ada yang bersaksi kalau dirinya itu di dalam kamarnya, katanya ya teman-teman, menggurui Wali Songo. Di dalam kamar Guru Sekumpul ada Wali Songo sedang berguru kepada Guru Sekumpul. Orang sudah wafat berguru kepada orang yang hidup. Mas Ripras harus menghilangkan kewarasannya, harus menghilangkan akal sehatnya. Karena untuk mempercayai kisah karomah Abah Guru Sekumpul itu tidak butuh akal, teman-teman. Tidak butuh akal sehat, tidak butuh kewarasan. What? Buktinya, ada berapa banyak yang percaya dengan kisah Abah Guru Sekumpul? Banyak, teman-teman. Luar biasa, banyak. Sampai acara haulnya yang kemarin dihadiri oleh 4 juta orang. Kalau kisah saya, ada yang percaya? Tidak ada satupun yang percaya, teman-teman. Kalaupun ada, ya itu adalah para muhibinnya Abah Guru Sekumpul yang terpaksa harus percaya. Kalau mereka tidak percaya, artinya mereka juga tidak percaya dengan kisah Abah Guru Sekumpul. Terpaksa harus percaya, teman-teman. Karena kisah saya ini mirip, sama persis dengan kisahnya Abah Guru Sekumpul. Misalkan nih, saya menganggap, oh, bukan hal yang mustahil. Karena Maisha Al-Fatih itu seorang wali juga dia. Jadi tidak mustahil dia didatangi oleh Guru Sekumpul dan dicium lututnya. Kalau perlu, Guru Sekumpul berguru sama Maisha Al-Fatih di dalam kamarnya. Jadi Maisha Al-Fatih menggurui Guru Sekumpul di dalam kamarnya, sebagaimana Guru Sekumpul menggurui Wali Songo di dalam kamarnya. Tapi kenapa saya dihujat? Kenapa saya dituduh menghina Abah Guru Sekumpul? Dan kenapa Abah Guru Sekumpul tidak dituduh menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Malah dipercayai. Coba gunakan kewarasan kalian. Waras enggak? Kenapa manusia yang paling mulia dikatakan duduk bersimpuh di hadapan Guru Sekumpul dan mencium lutut Abah Guru Sekumpul? Itu kalian terima ceritanya? Tidak dapat dipercaya, teman-teman. Jadi jangan salah, meskipun saya kenal siapa Maisha Al-Fatih, tapi saya tidak percaya dengan cerita khurafat seperti ini. Sebagaimana saya tidak percaya dengan Guru Sekumpul ketika dia halu bercerita Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur. Saya tidak percaya. Hadis palsu saja, teman-teman, yang diceritakan oleh Abah Guru Sekumpul, kalian percayai. Berdusta atas nama Nabi, kalian percayai orang seperti itu. Kalau saya yang selama ini yang mengkritik Abah Guru Sekumpul, tidak kalian percayai. Padahal kemarin, teman-teman, itu bukan saya yang bercerita. Saya tidak menceritakan kisah saya. Itu hanyalah sebuah analogi. Ya, sebenarnya ini adalah sarkas ya. Video tersebut adalah sarkas yang dimana apabila kalian tidak percaya dengan cerita Maisha Al-Fatih ketika melihat makam Guru Sekumpul terbelah, lalu Guru Sekumpulnya bangkit kubur, cium lutut, lalu balik lagi ke kuburnya, itu sarkas. Yang dimana ditujukan kepada pengakuan Guru Sekumpul yang melihat Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur. Ya, itu hanya sarkas. Itu hanyalah sebuah sindiran. Saya menyindir para muhibinnya Abah Guru Sekumpul yang percaya kisah ketika Abah Guru Sekumpul menziarahi makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi kita bangkit dan mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Ini adalah sebuah penghinaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya membuat kisah yang serupa, sebuah analogi yang sama persis dengan kisahnya Abah Guru Sekumpul. Buktinya apa? Saya dihujat.
Hampir seluruh Indonesia menghujat saya, bahkan menuduh saya gila. Mereka berkata, bagaimana mungkin, mustahil Abah Gurus Kumpul, seorang wali Allah, rajanya para wali, bangkit dari kuburnya dan mencium lutut kaki saya. Mereka menolak kisah ini, teman-teman. Padahal ini adalah sebuah analogi. Ya, nggak apa-apa. Artinya mereka sudah mulai hampir sembuh, teman-teman. Sudah mulai hampir waras. Kalau saja Abah Gurus Kumpul saja tidak mungkin bangkit dari kuburnya, lalu bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mencium lutut Abah Gurus Kumpul?